Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala wa anzir ashiratakal aqrabin wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu serta saudara sekalian jamaah salatul maghrib Masjid Al-Azhar yang Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menciptakan alam beserta isinya. Bahkan takdir kita 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan sudah Allah tentukan terlebih dahulu. Maka dengan demikian semoga kita senantiasa mendapatkan takdir yang baik dari sisi Allah, baik urusan duniawi sampai nanti urusan ukhrawi. Tetapi seseorang tidak boleh sekedar hanya berharap kepada takdir yang baik tanpa usaha. Maka insya Allah dengan kita memanfaatkan pikiran, otak yang ada pada kita, bagian daripada cara mencari mendapatkan petunjuk. Yang kedua, dengan cara kita senantiasa membaca kisah para nabi, para rasul, karena Allah telah mengutus nabi dan rasulnya sebagai sarana agar manusia mendapatkan hidayah. Juga semoga bagian daripada kita sarana mendapatkan hidayah. Kemudian yang ketiga, setiap nabi yang diutus, maka Allah pun menyertakan kitab panduannya, firmannya, baik namanya Suhuf, baik namanya Zabur, baik namanya Taurat, baik namanya Injil maupun Quran. Dan tentunya yang terakhir setelah kita mempergunakan akal, yang kedua kita meneladani kehidupan para nabi, para rasul. Yang ketiga mencermati firman-firman Allah serta belajar di dalamnya, berusaha untuk mengamalkannya. Dan semoga yang terakhir betul-betul masyiatullah, kehendak Allah ini kita ditakdirkan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Itulah yang senantiasa kita harapkan dan kita mohon kawan kepada Allah SWT. Bapak Ibu yang Allah muliakan, materi malam hari ini masih melanjutkan tentang permohonan Musa yang nomor 2. Ayyu ibadika ahda. Siapakah di antara hambamu ini yang mendapatkan petunjuk ya Allah? Maka Allah pun menjawab, alladzi yatba'ul huda, orang yang senantiasa mengikuti petunjuk itu sendiri. Kemarin sudah kita singgung, rahmat Allah sangat luas, sehingga kepada binatang pun yang tidak diberi akal oleh Allah, tapi Allah berikan namanya insting. Insting adalah bawaan sejak lahir yang bukan hasil pembelajaran, bukan hasil dari pengalaman, tetapi betul-betul sifat bawaan sejak lahir. Maka binatang bisa bertahan diri untuk hidup, bisa makan, bisa minum, karena dari insting yang Allah berikan. Sementara manusia, selain insting sebagaimana binatang,
maka Allah pun berikan tambahan yaitu akal. Maka untuk urusan akal ini Allah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf 169, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun. Telah aku ciptakan sekaligus aku sediakan neraka jahanam, kebanyakan isinya nanti adalah dari kalangan jin dan manusia. Berarti dari sampai di sini dulu kita diberitahu oleh Allah, barang siapa yang kelak nanti masuk neraka jahanam jadi satu juga dengan dunia jin, yang jin itu juga sifat-sifatnya sama dengan manusia, di antaranya yang lahum qulub la yafqahuna biha. Manusia Allah berikan hati tapi tidak dimanfaatkan hati tersebut. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah membekali manusia dengan penglihatan mata tapi tidak dimanfaatkan mata tersebut dengan baik. Walahum adhanun, Allah memberikan pendengaran telinga tapi juga tidak digunakan telinga tersebut, sehingga nanti kembalinya ketika mata sudah tidak digunakan, telinga tidak digunakan, sementara kita tahu bahwa otak itu akan bekerja dengan baik apabila dapat informasi dari mata, informasi dari telinga, informasi dari panca indera, dari perabaan, dari perasaan, dari kita merasa pahit, kecut dan sebagainya, dimasak oleh otak. Maka ketika itu sudah tidak dimanfaatkannya, maka manusia akan kembali hanya bermodalkan insting sebagai binatang. Maka ketika manusia tidak memanfaatkan, Allah pun mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu bak laksana binatang ternak, karena pekerjaannya makan, minum, kemudian berkembang biak. Maka ketika seseorang itu hanya makan, minum, dan berkembang biak, hampir sama dengan dunia binatang. Mengapa? Akal yang sudah Allah berikan tidak dimanfaatkan. Balhum adallu, bahkan lebih sesat, lebih jelek daripada binatang, dan mereka itulah golongan orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lupa. Ini baru dari sisi penggunaan akal. Yang kedua, Allah telah mengutus irsalur rusul, telah mengutus para nabi. Yang nabi itu telah mubasyirin wa mundirin, telah memberikan kabar gembira, memberikan peringatan-peringatan. Tapi baik itu arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, peringatan-peringatan, seandainya tidak digubris, bahkan sempat menuduh bal kadzabtum, bahkan engkau pendusta, bahkan engkau hanya sekedar tukang cerita, bahkan kalimatnya majnun, wangidian, nafi disebut wangidian, itu Rasul sudah tidak dipercaya, maka konten isinya yang dibicarakan juga tidak dipercayai. Maka baik itu umat Nabi Muhammad, baik itu umat-umatnya Nabi Isa, baik umatnya Nabi Musa, baik umatnya Nabi Daud, sampai umatnya Nabi Nuh dan Adam pun tetap ada. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang mesti kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan insting kepada kita. Ibu-ibu yang lebih banyak memahami tentang insting ini, anak bayi ketika nangis pasti tebakan kita, oh ngompol, teles, ora seneng, nangis sebagai sinyal, oh ngompol toh, nangis, oh ngelak, minta mimi. Nah, itu ternyata yang pekerja insting. Maka kita pun kadang-kadang sudah diberikan
anggota badan kita yang sudah memberikan sinyal seperti itu. Kok aku ngintir-ngintir apa tuh Mas? Luwe. Lah kok aku mumet ngopo? Lah nek mumet ki werna loro. Nah. Siji punya masalah tidak rampung, loro ranti duit. Nah. Opa anggere ndi masalah kok ora rampung-rampung, mesti engko mumet. Yang kedua, di antara sekian masalah yang paling real, paling update hari ini adalah orang duit. Ketika manusia itu nggak punya masalah, yang kedua punya uang, insya Allah tidak mumet. Maka sebagian dokter mengatakan, kalau kamu pusing jangan diobati. Diobati penyebabnya kamu pusing. Kalau kamu pusing nggak punya duit, aku lihat duit gitu. Mungkin ngutang, mungkin kerja, tapi bukan mungkin yang lain-lainnya. Kalau ketika kamu pusing karena masalah, carilah akar masalahnya apa. Maka ketika akar masalah bisa kamu cari dan kamu mendapatkan solusinya, problem solvingnya, insya Allah tidak akan pusing. Maka pusing itu hanya sebagai sinyal saja bahwa engkau sedang punya masalah yang belum terselesaikan. Ini misalnya pusing. Itu ternyata dalam dunia binatang masuk kategori kerja sebagai insting, manusia itu ditambah lagi dengan pikiran. Maka ketika seseorang itu insting kita terpakai, yang kedua pikiran kita juga digunakan, yang ketiga kisah-kisah para utusan Nabi tetap kita ikuti. Kemudian yang berikutnya, kalamullah itu kita pelajari, kita amalkan, kita yakini, insya Allah sarana kita mendapatkan petunjuk, sehingga dengan petunjuk tersebut nanti kita bisa bahagia. Bahkan ternyata urusan bahagia itu, urusan di akhirat adalah kemandirian. Karena kita tidak bisa bergantung kepada orang lain. Bapak Ibu, kita langsung masuk. Awalnya kita belajar dari buku nyuwun ngapunten, kita kembali Syahsiyatul Muslim, pribadi seorang muslim. Ada 9 pilar yang harus kita kerjakan, yaitu bagaimana seorang muslim berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan kedua orang tuanya, berhubungan dengan suami istri masing-masing, berhubungan dengan anak-anaknya, berhubungan dengan kerabatnya, berhubungan dengan tetangganya, dan bagaimana hidup di tengah masyarakat. Nah, ketika kita berhubungan dengan Allah, yang nantinya kaitannya dengan nasib kita sendiri-sendiri nanti di akhirat, itu ternyata Allah ketika menurunkan surat Asy-Syu'ara 214, wa angdir ashiratakal aqrabin ya Muhammad, dan ingatkanlah saudara-saudaramu yang paling dekat. Yang kaitannya juga dengan tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan jagalah keluargamu dari api neraka. Nah, ketika ayat ini turun, maka tafsirnya demikian, ya Muhammad, hai Muhammad, idhab, segeralah kamu pergi. Kemana? Ke Bukit Sofa. Maka Bapak Ibu, Sofa itu kita tahu bahwa itu bukit, itu mungkin Bapak Ibu ketika berada di lantai pertama. Tapi ketika kita mungkin ketika syai di lantai 2-3, sudah nggak tahu kalau itu ternyata bukit Sofa dan Marwah itu. Karena memang nanti bukit kok nang ngisor. Kan gitu ya, bukit kan mesti munggah. Nah, ternyata itu ketika kita di lantai pertama memang merasa itu terasa bukit. Nah, dari mana kita tahu? Kita buka dalam buku Syarah Sahih Muslim yang sudah disarah oleh Imam Nawawi. Ini pada jilid yang kedua, kaitannya dengan wa anglir ashiratakal aqrabin. Suatu saat Rasul ketika dan segeralah pergi kamu ke Bukit Sofa, yang di situ ada batunya, naiklah kamu di atas batu tersebut, peringatkanlah saudara-saudaramu terdekat. Maka saat itu berkumpullah yang namanya Bani Quraisy
kemudian Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muthalib, dan banyak sekali. Nanti kita bacakan hadisnya saja langsung. Rasulullah mengatakan, idhab li iblaghi ashiratakal aqrabi, ya Muhammad, pergilah kalian untuk menyampaikan peringatan-peringatan saudaramu yang terdekat. Setelah beliau pergi ke atas bukit Sofa, kemudian di situ ada batu, kemudian berdiri di atas batu. Dari sinilah kemudian para ahli fikih mengatakan bahwa sebaik-baik khutbah atau pidato itu di tempat yang lebih tinggi daripada jamaah. Jadi sebetulnya kalau saya tidak dalam rangka mengamalkan ini, kalau lungguh tenggerik ini kok pergi, Pak. Tapi karena juga dalam rangka mengamalkan ini, ternyata berbicara itu memang sebaiknya tempatnya entah duduk, entah berdiri harus lebih atas daripada yang diajak bicara. Maka Rasul pun berdiri di atas bukit Sofa. Maka dalam khutbah Nabi pun, ketika panjenengan mempelajari tentang makam Rasul, ada raudhah, ada mimbar Rasul, ada mimbar Rasul, maka mimbar Rasul ada 3 trap. Trap pertama, trap kedua, trap ketiga. Cuman trapnya dari depan. Nah, kalau kita hari ini 1 kali trap sudah langsung mimbar. Kalau dulu ada 3 trap. Maka itu. Yang kedua, pernah juga dalam fikih juga disebutkan, Rasul untuk mencari tempat yang tertinggi, maka Rasul berkhutbah di atas punggung unta. Artinya Rasul sambil menunggang unta itu Rasul sambil berkhutbah. Maka khutbah dengan berdiri. Maka ketika Rasul sudah berada sudah di bukit, di atas batu lagi, kemudian Rasul mengatakan kepada keluarga besar, yaitu orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, istaru anfusakum. Hai keluarga besar Bani Quraisy, jagalah diri kalian. La aghni ankum syai'a. Aku kelak nanti tidak bermanfaat sedikit pun di sisi kalian. Dalam Sahih Muslim dikatakan, la taqilu ala qarabatikum. Kamu jangan, la taqilu itu berarti jangan jaga aku, atau jangan bergantung padaku, karena aku kerabatmu. Kebetulan aku ini seorang nabi, dan suatu saat aku diberikan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jangan bergantung padaku yang aku menjadi seorang nabi. Jangan bergantung padaku yang memang Allah kelak nanti memberikan kepadaku syafaat. Karena seandainya aku bisa memberikan syafaat, itu pun atas izin Allah. Tanpa atas izin Allah, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Maka sendiri-sendiri sanggung golek dewi-dewi keporong entuk tambahan. Alhamdulillah. Kan? Kalau penyesami kepada anak-anak juga demikian. Nduk. Saiki kan wis do nikah. Kabeh wis tak kuliahke rampung kabeh. Kabeh wis tak omah, kabeh wis tak gaweke omah. Wis kuliah rampung, tak nikahke kabeh, tak gake omah dewi-dewi. Ning kok perkara bar nikah kok ana sing rodok sugih, ana sing sugih, ana sing mlarat, itu tergantung suami istrimu masing-masing. Itu tergantung mertuamu masing-masing. Aku sudah tidak bisa membantu kalian. Niki ingkang nate nikah ki anak pun krasa niki. Nyatane anak telu anak papat yo nasibe dhewe-dhewe kok. Wah, sing siji numpak wis nganggo X-Max. Sing siji semes kok. Yang satu sudah pakai Pajero. Yang satu saya numpak becak. Itu pun bukan numpak di depan, Pak, numpak di belakangnya. Artinya jadi sopir becak. Itu ketika mulai pas akad nikah, qabil tunikah hawa tazwijaha. Dulu tak sekolah ke sekolah podo.
Dulu tak nikahke bahkan gedunge sing tak sewake regane padha Setyawati 120 juta. Nyuwun ngapunten nih. Dulu tak gawe ke omah 100 meter per meter 3 yuta, berarti 300 per tambahan 1 meter bangune 2 yuta, berarti 5 juta kali 500 juta. Kabeh tak padake. Ning nyatane bar nikah nasibe dewe. Niku bapak kak donya ingkang nate nikahke anak wis ngerti kok. Besok di akhirat sendiri-sendiri lagi. Jangan jaga ke aku ini jadi seorang nabi. Walaupun saya ini juga diberikan syafaat oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kalian. Itu semuanya tetap biiznillah atas izin Allah. Ketika aku mintakan Allah berkehendak, maka mungkin Allah berikan. Tapi ketika Allah tidak berkehendak, kalimatnya gini. La takilu ala korobati. Fa inni la aqdir ala daf'i makruhin yurituhullahu ta'ala bikum. Jangan bergantung kedekatanmu padaku. Sungguh aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak kuasa untuk menahan apa yang sudah menjadi kehendak Allah kepada kalian. Nafsi, nafsi. Hai keluarga besar Bani Quraisy, la agni ankum syai'ah. Ya Bani Abdul Manaf, la agni ankum minallahi syai'ah. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la agni anka minallahi syai'ah. Wa ya Sofiyah ammati Rasulullah, ya Sofiyah, bibiku, bibi Rasulullah, la agni angka minallahi saya, aku sudah tidak lagi bisa membantu penjenengan besok kalau udah urusan akhirat. Bahkan terakhir apa yang dikatakan Rasul, ya Fatimah binti Muhammad, ya Fatimah anak Muhammad, ya anakku, salini masih timin mali, mintalah kamu, terserah apa yang kamu minta dari hartaku yang aku punya, apapun yang aku punya. Nek bapak duwe bondo diopo ra ki anak. Silahkan ambil semaumu apa yang bapak miliki. Tapi urusan akhirat, nafsi, sendiri-sendiri. Kamu nggak bisa jaga karena bapakku seorang nabi. Ma la agni angka syai'a. Ini di riwayat Muslim nomornya 204, di riwayat Bukhari nomornya 2753, kedua-duanya sudah kita buka. Maka Bapak Ibu beruntunglah malam hari ini panjenengan dengan sadar secara sendiri-sendiri lagi menggunakan alam pikiran kita. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, mana yang mandorot. Waktu maghrib sampai isya digunakan yang baik juga entek waktu ini. Digunakan yang buruk juga habis. Ngeten-ngeten iki ya entek. Nggih. Ngerti-ngerti cah nom niku anggar ngaten iki. Jam 12 iki. Ya. Niku nggih telas. Maka alhamdulillah panjenengan kula habis maghrib sampai jam 6.50 menit kita manfaat belajar, semoga betul-betul hasil dari informasi yang kita dapatkan dari telinga, hasil informasi yang kita dapatkan dari mata, hasil informasi yang didapatkan dari perabaan kita masuk ke dalam otak, mempengaruhi kerja hati, kemudian mendorong memepet kerja hawa nafsu, agar hawa nafsu kita bisa dikalahkan dengan akal dan hati. Akal dan hati. Maka dengan demikian hidayah di tangan Allah, jangan main-main kaitannya dengan urusan akhirat nanti. Bapak Ibu, kemudian yang kedua, bersyukurlah kalau nanti sebagian dari keluarga Bapak Ibu, entah dari keluarga Bapak dulu, atau keluarga Ibu dulu, atau dari keluarga kita, anak-anak kita, atau dari cucu-cucu kita nanti, ada satu di antara sekian orang yang menjadi pengingat, mengingatkan tentang keluarga. Siapa yang harus kita ingatkan urut-urutannya? Niki kula warisan Bang Suli sebatas panjenengan kula mangke saged urut nggih, ampun langsung nyalahke wong liya. Yang pertama, suami dan istri dulu.
Tapi nek ngandani bojo itu tong pundi mawon masih perkewo. Yang kedua, nggih, ngandani bojone perkewo. Maka paling bagus saling ngandani ku paling bagus nggih, niku miturut kula niku. Itu sistem keteladanan. Seorang suami memberikan suri teladan kepada istri tentang bagaimana ibadahnya, bagaimana moral attitude-nya, bagaimana cara ngomong sopan santunnya, bagaimana tentang keyakinannya, itu paling bagus dengan metode keteladanan. Istri juga demikian. Yang kedua, ketika suami istri sudah saling mengingatkan, maka ketika Rasul bangun malam, terlebih dahulu Rasul cuman membasahi jari jemarinya, langsung di, ayo mah bangun, sholat malam. Okay. Dan membangunkan istri beda karo membangunkan anu, gebuk, ora digebuk, ora ditendang. Ini penting. Yang kedua, setelah kita kepada suami istri, pertama, dua, baru kepada anak. Jangan wong tua loro, anak dulu. Maka menawi panjenengan kula kedua orang tua ngandani anak, kula matur yang kesekian kalinya, jangan kaya wong partai dalam rangka untuk kampanye. Mbokmu kuwi biyen kan mahasiswiku. Asline mbokmu ki wonge goblok. Wah, aku ngerti wah, aku dosen nih. Nah, cuman kelebihan mbokmu kuwi mengayu, sak kelas paling ayu dhewe. Lah, terus biyen bapak kan tertarik. Lah, terus mangke mbake ngoten. Ya, ketika ngandani, bapakmu kok kan bacot tok. Ah, memang gaweane dosen ki nang ndi ngomong tok. Ane ngamalane zero. Iya. Yeah. Aku kuwi sing hamil sapa? Aku. Yang melahirkan sapa? Aku. Sing mimi sapa? Aku. Bapakmu mung titip tok. Yeah. Wah, nikus mulai urusan kayak gitu kalau sudah dibuka di depan anak, engko nek gandani bapakmu ku aja nurut-nurut banget iki. Contohnya mbokmu iki lho. Iya. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu, ketika kita ngandani anak-anak jangan seperti orang sedang kampanye. Memangnya partai Bapak sama partai Ibu beda ya? Jangan kayak orang kampanye. Sebaiknya justru bersatu pengeten. Nyuwun ngapunten iki sok ngajari nggih. Alhamdulillah bapakmu tuh di bojo mbokmu. Orangnya luar biasa. Sebelum bapak ngomong, umimu tuh sudah ngerti dulu perasaan bapakmu kok. Aku nggak tahu dari mana nalurinya kok. Setiap Abi mau ngomong, Abi punya keinginan, baru mau Abi mau ngomong. Aku kok rada capek ya. Kesel toh bah, tak pijetin. Mbokmu iya. Sekarang cari coba mbok liyane apa ono kaya mbokmu. Iya. Wah. Mbok nggih ngoten. Alhamdulillah, Nduk, anakku kabeh calanang wedok, baik yang sudah nikah maupun yang belum. Alhamdulillah Allah tuh takdirkan umikmu ya mbokmu itu beristrikan bapakmu. Orangnya bisa dicontoh dalam keluarga dan juga dicontoh dalam tetangga kanan kiri. Sehingga ketika umikmu mbokmu itu keluar itu, Bu guru, badhe tidak bundi. Padahal kan sing guru bapakmu, tuh aku. Ya nek ngomong karo aku mesti Bu guru kok. Bapakmu kuwi wong hebat. Niku umpami guru, umpami mboten guru, Masya Allah bapakmu senajan ora guru mung wong biasa, tapi wong kene kabeh itu kenal yen bapak itu wonge dermawan. Ringan tangan. Kena dicontoh kuwi bapakmu, Nduk. Sok rasah golek sing nika-nika nek kepingin bojo. Wis to, golek kaya bapakmu. Wah niku, nah iki. Mesti ning ngoten, ampun kaya wong partai nggih, nyuwun apunten. Wah kaya wong beda partai, ora usah melu partai kae. Apunten, harus suami istri saling melengkapi. Maka yang kedua, wa angdir asyirataka, berilah peringatan kepada anakmu. Itu nomor 2. Yang ketiga, summa abahu, kemudian bapak ibumu.
Maka Ibrahim pun sudah memberikan peringatan kepada bapaknya, yaitu Azar. Tetapi Allah belum berkehendak Azar ini mengikuti arahan-arahan bimbingan anak, yaitu Ibrahim. Tetapi Ismail, kemudian Ishak, mengikuti bimbingan bapaknya. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati, ya Allah. Jadikanlah aku ini, Ibrahim, orang yang senantiasa menegakkan sholat dan seluruh anak keturunanku. Dan ketika Nabi Ibrahim mau melaksanakan ayat, lebih-lebih ayat ini kaitannya dengan urusan nyawa, itu masih pakai komunikasi yang bagus kok. Ya bunayya, fangdur madza tara. Anakku, aku mimpinya aneh ya. Aku kok disuruh menyembelih kamu. Ya bunayya. Coba kalimat terakhir. Fangdur madza tara. Bagaimana pendapat kamu? What are you thinking about? Berat. Apa kata anak? Ya abati, if al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya bapakku, kerjakan saja kalau itu perintah Allah, perintah Tuhanmu. Semoga engkau mendapatiku termasuk golongan orang yang sabar. Jadi nyuwun ngapunten, direh-reh anake dipanggil ya bunayya, hai anakku. Maka ternyata suka memanggil itu bagian daripada contoh Nabi Ibrahim. Wahai anakku, wahai bapakku, wahai ibuku, umi, abi. Nah, itu penting. Jadi memberikan peringatan kepada bapak ibu. Yang kedua, mengapa bapak itu tuh jatuh nomor 3? Karena bapak ibu itu setelah suami istri, baru anak, baru bapak ibu. Karena bapak ibu itu menjadi tanggung jawab semua anak-anaknya. Umami panjenengan kula kagungan sederek niku jumlah cacaipun gangsal. Duwe mas telu, dua adik loro. Kali jenengan kula berarti 6. Bapak ibu itu mendapatkan hidayah atau tidak, berada di atas rel yang benar atau yang salah, itu 5 orang yang ikut bertanggung jawab. Jadi makanya yang penting itu anak sih. Beranak nembe bapak ibu. Urusan memberikan peringatan nggih, bukan birrul walidain. Yang keempatnya, summa ihwanahu, setelah bapak ibu ternyata baru kakak-kakak kita, adik-adik kita. Itu pun sebaiknya yang kakak adik tunggal kandung. Karena kakak adik tunggal kandung itu lebih kita bertanggung jawab. Ananging senajan kakak adik tunggal kandung, nek wis dadi nganten, wis omah-omah dhewe, nyatani ya ora gampang. Karena tergantung gumantung bojone. Bojone oleh, bojone apik, tergantung mara tuane. Ternyata enggak gampang, Bapak. Wong kala wingi nyuwun ngapunten kula babakan niki nggih nyari temen untuk ngurusi jenazah di masa corona niku wangel tenan. Sak kelurahan golek wong 8 wangel. Suatu saat kita ngendus kepada temen, Mas, nyuwun ngapunten, jenengan kan sudah terbiasa ngurusi jenazah, apalagi jenengan kerja di rumah sakit. Di masa corona jenengan ikut menjadi relawan ya untuk ngurusi. Wah, aku ora iso tuh, tapi coba karena saya sudah terbiasa ngurusi, tak izin sama istri. Dia siap, istrinya sing ora siap. Kemudian istrinya juga yang suatu saat istrinya siap. Bapak ibu sing ora oleh. Bapak ibu oleh, mara tuane sing ora oleh. Ternyata niku hanya urusan ngedusi jenazah di masa corona. Maka urusan petunjuk, urusan apapun juga demikian. Ingkang baken panjenengan kula sampun nate ngengetaken dateng kakak adik. Maka agar kita lebih mudah mengingatkannya, tolong banyak diingatkan, diarahkan sebelum menjadi suami atau istri orang lain. Ketika anak-anak itu belum nikah, monggo diarahkan dulu. Karena nanti kalau sudah nikah, itu nanti sudah selincu. Sudah selincu, sudah kadang-kadang salah, salah tafsir.
Ngapain kamu ngurusin mbakmu? Mbakmu kan dadi bojoku. Saiki bukan urusan kamu lagi. Mila bapak-bapak ibu-ibu ingkang kagungan putra mijil putri, bahkan nang aku titip anakku. Urusan bejo mulya, muga-muga Allah paring ridho. Muga-muga Allah paring rezeki yang lancar. Bahkan nang urusan anakku swarga, anakku nang neraka dadi urusanmu. Niku kang bapak ibu kagungan anak putri. Mila menawi panjenengan kagungan putra mijil putri, sinten ta ingkang badhe rencana dados mantu, Rasul nate sampun paring pangertosan dhateng panjenengan kula, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila telah datang kepada kalian seorang laki-laki yang punya ciri-ciri agamanya bagus, akhlaknya bagus, kok nembung putra panjenengan ndang tompo mawon. Wa illa, ketika tidak panjenengan terima, takun fitnatun fil ar, nanti akan jadi fitnah yang besar. Nggih. Anu yo jane agamane apik, akhlaknya apik ning yo piye. Orong ya. Sing kok nyambut gawane rung jelas kok. Niki nyuwun ngapunten ada sharing mawon pengalaman. Niki jane orang tua putri itu bukan ingin mencari harta nggih. Mas, kok jenengan wani-wani nembung anakku. Aku yang ngerti mang anakku rada ayu timbang liyane di ndongkon kampus. Aku yang ngerti anakku rada resik nih. Ning tidak itu yang saya bikin buat sama itu enggak. Aku tak pengen anaknya Mas. Slip gajimu saja besok gore ini. Nah, ketika saya udah ngerti slip gajimu dari ini, nanti baru ada jawaban dari bapak ini. Wah, bingung. Ternyata bapak itu bukan ingin mendapatkan slip gaji, mong jane cah ki nembungi tenanan apa ora. Nek tenanan besok mesti bali walaupun slipe berapa. Sing tak tahu kan mong slip ora banyak sedikitnya duit. Meng slipe gorine tok. Bapaknya pinter, sing tak kok kayak slip yo ora akeh sithike duit. Slip niku kan mung kertas. Nggih. Lah, Pak, kula ditakoke calon maratua slip kula niku pinten niku. Lah pripun? Lah piye tulis gaji pokok tok apa karo tunjangane? Pripun ngene niku? Lah napa karo sabetane sisan? Ternyata betul nih, bapak itu hanya sekedar tes case sejauh mana kesungguhan untuk mendapatkan anaknya. Saya tidak ingin anak saya itu nanti untuk mainan. Kalau memang dia sungguh-sungguh, entah itu slipnya banyak atau sedikit, saya tidak membicarakan. Cuman yang tak tanyakan slipnya, itu sekedar tes case saja. Oh, ternyata ada yang tanya slip niku mboten oke sih di duit sing ditompo. Anangnya betul-betul sekedar untuk tes case dia tenanan atau tidak. Bila mangke menawi wonten putra panjenengan kok ngoten, wah, aku cah lanang nakoke cah wedok. Aku anakku tanya slip, pindah rasa situ. Aku bapake wong lanang. Harga diriku di mana? Iya. Nggih wonten sing aku wong lanang. Aku bapake cah lanang. Aku nembung takoki slip. Harga diriku di mana? Memangnya bapaknya dia jadi apa? Nah, ngapunten. Mila leres Bapak Ibu, kula nggih ngleresaken, Mas, nek memang kowe tenan nembung anakku, sesuk bapakmu jaen rene. Niku ben kenal ora mungkin sengeni. Bapak Ibu niki sekedar guyonan tapi memang real nggih. Maka sekali lagi bapak kita itu menjadi tanggung jawab bersama. Yang kedua setelah bapak baru saudara-saudara kita untuk kita safety selamatnya. Monggo kakak adik kita tolong banyak diajari, diarahkan, dibimbing, dididik sebelum nikah. Karena kalau sudah nikah nanti susah.
Wong kula jenengan sami duwe mantu arep ngandani mante perkewu kok. Nggih. Ngandani mantu. Jane cah kae iki ndek kuping apa ora? Jare cah pondok. Iki suara adzan kaya ora tangi. Nggih ya, kula jenengan sami ingkang pun nate nikahkan putra, nggih, duwe mantu lanang ngandanian anak wi kadang perkewo. Bila menawi sakit kalau sebelum anak menikah sudah banyak kita kasih arahan-arahan bimbang. Kemudian yang terakhir, summa a'mamahu, ketika kakak adik sudah kita ingatkan, baru paman. Paman dari jalur bapak, paman dari jalur ibu. Maka kalau bisa keluarga besar Bani itu ada orang yang disegani menawi wawan gineman menika dirungokke digugu. Nah monggo keluarga besar penjaringan kira-kira siapa yang idune mandi. Niku dituake di Bani itu, kemudian nanti nak ngandani paman Pak D Bude itu dirungokke. Mekaten bapak-bapak ibu-ibu ingkang minangka kerjaan kalih guyonan, ananging kula nderek syukur dhateng Allah panjenengan sampun kersa kepareng tidak masjid ngupati pituduh Gusti Allah nginjang wonten akhirat itu nafsi sendiri tidak bisa bergantung kepada saudara kita yang jadi seorang nabi, bahkan saudara kita ada yang jadi wali mungkin, saudara kita dekat dengan Allah mungkin, tetapi sendiri mugi-mugi kanthi keterangan menika panjenengan kula linangkung saestu anggenipun tolabul ilmi lan istiqomah anggenipun nindakan amal-amal kesaenan. Mekaten subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.